Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD 3, bertemu lagi dengan Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar hari ini teman-teman SD 3 semuanya? Semoga sehat ya, baik itu diri kalian maupun keluarga kalian ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Dan pada hari ini kita akan belajar tema atau pelajaran yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa tema. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata depan ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tema atau pelajaran yang lain, yaitu kata depan ya. Kata depan. Apa sih yang dimaksud kata depan? Jadi kata depan itu adalah kata-kata yang terdapat di depan sebelum atau ada ya subjek, ada objek atau predikat atau keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, di sini kata depan yang akan kita pelajari yang pertama kata depan di dan kata depan pada. Nih, pertama kita akan belajar kata depan di dan yang keduanya akan belajar mengenai kata depan pada. Ya. Langsung saja ke contohnya. Nanti kita akan belajar kata depan di. Nah, pertama kita akan belajar kata depan di. Nah, ini kata depan di. Kata depan di menunjukkan keterangan nih, tempat dan waktu. Ini kata depan di. Ya, ini kata depan di. Ya, di. Berarti kalau kata depan di menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Maksud tempat dan waktu itu apa? Nah, tempat contohnya misalkan kamar, sekolah, kantor, rumah, masjid, kemudian pasar, kemudian kebun, sawah, dan sebagainya. Nah, itu tempat. Ini udah paham ya, tempat itu apa sih yang dimaksud tempat, apa aja contohnya. Kemudian waktu. Kalau waktu ini jelas menunjukkan waktu ya. Contohnya siang, malam, sore, petang, pagi. Kemudian waktu juga menunjukkan seperti waktu bulan Ramadan, kemudian waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Nah, itu sama, itu juga waktu ya, seperti Ramadan nanti yang akan kita ini ya. Kemudian Idul Fitri, apalagi yang tadi Idul Adha dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan waktu ya. Waktu ada siang, malam, sore, petang, pagi, kemudian Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian waktu Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan waktu. Ya, bisa dibedakan ya, tempat dan waktu. Kalau tempat kalian sudah tahu ya, contoh-contoh tempat seperti apa aja. Kemudian waktu juga nih, waktu juga ya. Kemudian yang kedua, kata depan pada. Kata depan pada. Nih. Kalau tadi kata depan di, sekarang kata depan pada. Kalau kata depan pada ini menunjukkan keterangan waktu. Nah, ini keterangan waktu. Kalau di menunjukkan tempat dan waktu, kalau pada menunjukkan keterangan waktu. Nah, waktunya ini yang ini, ya.
tadi. Waktu siang, malam, sore, petang, pagi, waktu Ramadan, waktu Idul Fitri, dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan waktu. Ingat, kalau waktu ini kata depan menunjukkan kepada kata depan untuk pada. Ya, untuk pada. Awas, jangan sampai ketukar. Ya. Nah, ini teman-teman. Di sini ada contoh. Tapi sebelum itu, dalam penulisan kedua kata tersebut, nah kedua kata tersebut yang pada dan yang di, nah ini, jadi dipisah dengan kata yang mengikutinya. Dipisah, di spasi, pakai spasi ya. Pakai spasi atau pakai space ya. Jadi jangan disambung ya. Jadi harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi kata yang terdapat setelahnya. Contohnya di sini langsung ke contoh. Yang pertama, contoh kata di dulu. Nih, kata depan di. Contohnya. Nih, yang A. Ibu memasak nasi di. Nah, di ini kata depan di. Dapur. Nah, tadi dapur tadi sebagai apa? Dapur ini tempat. Nah, dapur ini sebagai tempat ya, menunjukkan tempat. Nah, ibu memasak nasi di dapur. Nah, ini ada spasi. Nah, dipisah ya. Jangan digabung di dapur. Nah, jangan digabung ya. Tapi harus dipisah pakai spasi. Kemudian yang B, kakek menanam jagung di kebun. Nah, kebun juga ini menunjukkan tempat. Ya. Kebun menunjukkan tempat. Kakek menanam jagung di kebun. Kemudian, Alif makan bubur di pagi hari. Nah, pagi ini menunjukkan apa? Tempat atau waktu. Coba. Nah, kalau pagi berarti menunjukkan waktu, ya, waktu pagi. Alif makan bubur di pagi hari. Kemudian yang D. Di sore hari, nah ini di. Di sore, nah sore menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu. Bukan tempat, tapi menunjukkan waktu. Di sore hari, Darin membantu ibu menjaga adik. Di sore hari, Darin membantu ibu menjaga adik. Nah, ini tentu ya, sore berarti menunjukkan waktu. Itu untuk kata depan di. Selanjutnya, kita akan belajar kata depan pada. Nah, ingat tadi kalau kata depan pada berarti ini untuk menunjukkan apa? Waktu. Ya, waktu. Coba yang A. Erlan pergi sekolah pada pagi hari. Nah, pagi ini adalah waktu. Ya. Erlan pergi sekolah pada pagi hari. Kemudian, pada hari Senin kemarin, Haddad ujian hafalan Quran. Pada hari Senin kemarin, Haddad ujian hafalan Quran. Nah, di sini yang keterangan waktunya apa? Yaitu hari Senin. Nah, ini hari Senin. Ini keterangan waktu, ya. Keterangan waktu. Kemudian yang C. Pada waktu menjelang sahur, banyak anak-anak yang membangunkan warga. Pada waktu menjelang sahur, banyak anak-anak yang membangunkan warga. Nah, ini pada.
Kemudian waktunya yaitu menjelang sahur. Nah, ini keterangan waktunya, ya. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir. Ellen akan pergi ke Bali pada tahun ini. Ellen akan pergi ke Bali pada tahun ini. Nah, berarti yang menunjukkan waktunya yaitu tahun, ya, tahun ini. Nah, ini menunjukkan waktu. Nah, jadi Ellen akan pergi ke Bali pada tahun ini, ya. Nah, ini pakai spasi ya di sini. Dipisah, kemudian dipisah, dipisah, dipisah juga pakai spasi ya atau jarak ya. Itu teman-teman. Untuk contoh kata depan di dan kata depan pada. Ingat tadi apabila kata depan di itu untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu ya, tempat dan waktu. Sementara kata depan pada itu untuk menunjukkan kata depan waktu ya, waktu saja, bukan tempat, tapi waktu ya. Contohnya tadi di sini ada kata depan di, kemudian ada kata depan pada contohnya. Di sini sudah komplit lengkap ya contoh-contohnya. Dan ketika penulisannya harus pakai spasi ya, harus dipisah, harus ada jarak, jangan disambung, jangan digabung ya. Itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada perintah untuk kalian, tugas salin di bukumu dan lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata depan di atau pada. Di sini ada 10 soal ya. Ada 10 soal. Silahkan kalian lengkapi kalimat berikut ini. Kira-kira mana yang menggunakan kata di dan mana yang menggunakan kata depan pada. Nanti silahkan salin di buku bahasa Indonesia kalian. Tulis di buku bahasa Indonesia kalian ya. Ini tulis semua, jangan hanya menulis isinya saja. Misalkan nomor A di, nomor 2 pada, nomor 3 di. Nah, jangan seperti itu. Tapi semuanya ini harus ditulis ya, soalnya ini. Semua soal ini harus ditulis dan jangan lupa titik-titik di sini harus diisi. Kira-kira pakai kata di atau kata pada ya, itu. Seperti yang contoh yang di atas ini. Nah, di situ kan sudah dikasih contohnya ya. Sangat komplit, sangat lengkap beserta keterangan waktu dan tempatnya. Ya, itu ya, jangan lupa ini kalian kerjakan lalu dikumpulkan ya. Itu teman-teman, hari ini kita belajar kata depan di dan kata depan pada ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar kata depan yang lain, ke dan dari kalau tidak salah ya. Nanti kita akan belajar kata depan berikutnya. Hari ini kata depan di dan kata depan pada. Ingat apabila kata depan di itu untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Kalau kata depan pada itu menunjukkan keterangan waktu. Ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah belajar kata depan di dan kata depan pada. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Baik teman-teman, sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat berpuasa untuk teman-teman semuanya.